Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inan Wijaya. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar PHP CRUD sebelumnya, yaitu menampilkan data dari sebuah tabel di database yang sebelumnya kita masukkan di part 2 dan part 3. Lalu kita akan menampilkannya melalui sebuah tabel di website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sekedar mengingatkan bahwa video ini adalah video lanjutan dari part-part sebelumnya. Jadi disarankan kalian menonton video sebelumnya agar kalian tidak bingung apa sih yang dikerjakan di sini. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, marilah kita mulai videonya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat file baru. Buat file baru di tempat yang sama di folder htdoc di belajar PHP dengan nama tabelakun.php. Simpan seperti biasa. Lalu ubah file menjadi HTML. Masukkan file koneksi.php agar program terhubung dengan database. Buat tag dasar HTML. Lalu buat sebuah tabel, karena kita akan menampilkan tabel dari database ke website kita. Beri border dengan ketebalan 1 pixel. Gunakan Allegiance Center untuk membuat tampilan tabel berada di tengah layar. Buat sebuah row, saya menggunakan TH atau table head agar judul tabel terlihat lebih gelap dibanding isi tabel. Sesuaikan nama table head dengan tabel yang berada di database, atau kita bisa menggunakan inputan di input akun sebelah. Di inputan terdapat ID, nama, password, tempat lahir, dan tanggal lahir. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk sebuah acuan di tabel database. Save terlebih dahulu karena kita akan melihat hasilnya. Masuk ke browser, masukkan localhost /php/tabelakun.php. Jika sudah muncul header seperti ini, tahap awal kita sudah selesai. Lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kita akan membuat sintak mengambil sebuah data dari sebuah tabel dari sebuah database yang sudah kita siapkan sebelumnya. Buat tag PHP, buat statement result,
kita membuat sintak query untuk mengambil data dari sebuah tabel akun di sebuah database belajar PHP. Jika kalian masih bingung, link di sini adalah berisi sintak untuk menghubungkan program dengan database belajar PHP yang berada di file koneksi.php. Select bintang from akun, yang artinya kita mengambil seluruh data dari tabel akun database belajar PHP tentunya. Selanjutnya, kita akan membuat looping untuk mengambil data dari sebuah tabel dan memasukkannya ke dalam sebuah array. Sintaknya adalah mysqli underscore page underscore row dalam kurung result. Result di sini adalah seluruh data yang terdapat di dalam tabel akun, dan sintak ini tersimpan di dalam statement row. Buat sebuah kurung kurawal pembuka, lalu kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kali ini kita akan membuat isi dari looping yang sebelumnya kita buat. Isi loopingnya akan kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat baris baru. Yang kedua, kita akan membuat kolom. Dan yang ketiga, mengisikan setiap kolom itu dengan data yang sebelumnya dimasukkan ke sebuah array dan mencetaknya pada sebuah tabel yang kita buat ini. Pada kolom pertama, kita akan memasukkan echo row 0. Row 0 di sini adalah array index ke 0 yang berisi ID dari tabel akun baris pertama, kolom pertama. Dan untuk kolom kedua akan berisi echo row 1, yaitu array index ke-1 yang akan berisi nama dari tabel akun baris pertama kolom kedua. Jadi untuk row 2 akan berisi password, dan row 3 akan berisi tanggal tempat lahir, dan row 4 akan berisi tanggal lahir. Isi dari looping ini akan melakukan pencetakan ulang tergantung berapa baris yang terisi di tabel akun. Jadi sintak mysqli page row akan mencetak setiap baris yang berada di tabel akun dan menampilkannya pada sebuah tabel. Jika itu sudah selesai, kita akan membuat tag kurung kurawal penutup untuk looping yang kita buat sebelumnya, karena HTML tidak bisa berada di dalam sebuah tag PHP. Maka dari itu, setiap kita masukkan HTML ke dalam sebuah tag PHP, kita harus membuat tag PHP secara terpisah. Setelah itu kita save, lalu kita ke browser dan refresh browser sebelumnya. Ternyata komennya ikut ke print. Ya udah, kita hapus dulu. Jika semuanya sudah benar, maka tabel akan berisi seluruh isi data tabel akun yang berada di database
belajar PHP. Untuk memastikannya, marilah kita cek ke database-nya langsung. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Apakah sudah benar? Kalian bisa lihat sendiri, yang kiri adalah sebuah tabel yang kita buat sebelumnya dan yang kanan adalah dari database. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana menampilkan data dari sebuah database ke dalam sebuah website menggunakan tabel. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya ucapkan atau katakan. Jika terjadi kekeliruan pengucapan sebuah kata atau nama, kalian bisa mengoreksinya di komentar. Atau kalian ingin request sesuatu dengan apa yang akan saya kerjakan selanjutnya, atau kalian ingin bertanya dengan masalah kalian sendiri. Oke, see you in next video. Thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.